Galau-galaunya nggak kompak ya kayaknya. Iya, tapi yang jelas kita bakalan kompak nanti ke depannya. Karena kita seneng banget ketemu dengan pelaku-pelaku UMKM yang saat ini ada di Desa Gedang Rejo, Karangmojo, Gunung Kidul. Boleh tepuk tangannya? Iya. Ini hari yang sangat luar biasa Mbak Marta. Kenapa? Karena kita hari ini bisa bertemu dengan saudara-saudara kita ini. Karena biasanya mereka tuh sibuk banget. Oh ya? Dengan kegiatannya masing-masing, produksi, packing, kirim, produksi, packing, kirim, dan wah, hebat banget. Ini pokoknya sesibuk itu ya? Sesibuk itu. Orang Gunung Kidul itu sibuk-sibuk sekarang. Oh gitu. Karena baru cantik-cantiknya Gunung Kidul. Dan lagi banyak-banyaknya para wisatawan yang datang gitu ya. Apalagi ini Karangmojo itu kan juga salah satu gerbang menuju Gunung Kidul dari arah timur dan utara. Oh, apal ya saya? Oh iya. Apal aku. Anak sini ya? Cah kene. Anak sini ya. Iya. Iya, hari ini bersama dengan saya Marta Sasongko. Dan juga saya Adnan Junior. Iya, kita ada di acaranya Dinas Koperasi dan UKM DIY, yaitu Sarasehan Sibakul. Boleh tepuk tangannya. Apa itu Sarasehan Sibakul? Nanti kita akan banyak bicara tentang bagaimana potensi yang ada di desa ini bisa kita kembangkan dari sisi kewirausahaannya. Benar sekali. Jadi usaha-usaha yang ada di sini kalau bisa nanti terus bertumbuh naik kelas. Benar gitu ya. sekali. Nah biar tahu kalau naik kelas apa enggak, kita coba semangatnya. Kita akan coba semangatnya buat semua yang ada di sini. Kita akan yel-yel yang tentunya pasti semuanya sudah hafal. Oke, sudah siap? UMKM naik kelas, UMKM hebat, Jogja istimewa. Istimewa banget ya. Luar biasa, semangatnya kelihatan ini. Kalau semangatnya seperti ini nanti narasumbernya juga semangat banget. Pastinya. Karena pastinya mereka akan bisa tinggal memberikan dorongan. Kita nggak ngasih-ngasih yang kayak apa ya, ada yang kasihan banget terus dikasih enggak. Tapi ini benar-benar sebagai dorongan supaya naik kelas. Benar sekali. Nah, dan yang jelas kita punya yang di depan ini. Di depan kita ini orang-orang yang luar biasa. Mumpung ketemu nanti tinggal ngobrol, ketemu orangnya. Ini langsung di sini. Jangan sia-siakan kesempatan untuk langsung menyampaikan apa aspirasinya ya. Betul nah sudah hadir yang di sebelah saya ini narasumber paling cantik karena yang lainnya ganteng-ganteng ya. Ibu Insinyur Setio Hastuti MP, beliau adalah Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM DIY. Kita berikan tepuk tangan Bu Tuti. Bu Tuti. Sudah sampai sini Bu. Iya. Nggak nyelip toh? Enggak, demi Karangmojo ini. Lihat semangatnya langsung lihat produknya tadi. Wow gitu ya Bu ya. Nanti kita bahas seperti apa. Yang jelas Bu Tuti itu nggak sendirian, Bu Sekdin. Bersama dengan tim ya Bu. Nanti yang siap untuk mendata para pelaku UKM yang ada di Gunung Kidul ini ya, supaya ikut menjadi bagian dari Sibakul. Betul. Jadi nanti ini bawa timnya Sibakul langsung, nanti boleh langsung daftar. Iya. Dan kemudian kita juga punya wakil rakyat, Anda sudah tahu semuanya. Pastinya pasti. Sudah kenal beliau semuanya. juga asli putra daerah, yaitu Bapak Purwanto ST, anggota DPRD DIY, Komisi C dari fraksi Gerindra. Apa kabar Pak? Tepuk tangan dong. Waalaikumsalam. Bener Pak, asli sini Pak? Betul. Oh iya. Rumahnya sini. Oh rumahnya sini. Iya berarti nanti juga mendorongnya lebih gampang ya Pak, karena sudah tahu banget sebenarnya potensi di sini seperti apa. Nah bersama dengan Pak Pur, ini juga sahabat beliau, tapi juga bisa cerita bagaimana nanti mendorong para pelaku usaha di Gunung Kidul ini supaya lebih maju gitu ya. Betul sekali. Sudah hadir Pak Sukardi SIP, Pak Kardi. Iya. Selamat siang Pak, apa kabar Pak? Iya, baik-baik. Boleh tepuk tangan buat Pak Kardi. Nanti juga bakalan cerita-cerita ya tentang bagaimana usaha di Gunung Kidul khususnya kan sudah hafal sekali Pak Kardi. Iya, dan beliau juga sudah pernah menjadi wakil rakyat, jadi tahu banget juga Gunung Kidul ya Pak ya. Hafal. Kalau sini hafal nggak? Gue hafal sekali. Hafal apa dulu? Hafal jalannya doang ya. Hafal, pakai map gampang ini. Sekarang nggak usah tanya orang ya. Iya. Terus kita juga punya Pak Lurah, karena kalau kita bicara di potensi yang ada di sini pastinya Pak Lurah nanti bisa cerita banyak. Sekaligus Kulon Nuwun tempatnya boleh digunakan. Ini Pak Lurah Bapak Dr. Andes Haji Suminto. Matur nuwun Pak, boleh ada di sini Pak. Tepuk tangan dulu buat Pak Lurah. Kita udah lihat-lihat ininya tadi ya. Ada yang ini yang paling kelihatan kan yang ini nih. Ternyata ini kayaknya juga buatan sini.
Dan ini sesuai dengan potensi wisata yang ada di sini ya. Di Gunung Kidul pasti cocok sekali. Kamu kok tadi langsung lihat yang berbulu? Ini ada bulunya, ini gimana bikinnya ini? Kita tanya langsung yang punya produk ya. Monggo dari UKM kalau Silakan. ada yang mau menyampaikan apa yang di-sharingkan cerita dulu bisnisnya dan Jadi ada kalau- pertanyaan boleh. Kalau punya usaha itu yang paling penting berani bersuara, mengemukakan pendapat, mengiklankan produknya juga boleh. Silakan. Ya, Dari Pak monggo. Heri, Pak Heri. Monggo. Ayo Pak Heri, monggo Pak. Ya. Ya, silahkan diperkenalkan usahanya apa dan yang mau disampaikan apa, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sukarti SIP selaku pengusaha sukses Gunung Kidul. Yang kami hormati Bapak Purwanto SP selaku anggota Dewan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati Ibu Tuti Nur Siwi selaku Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Gunung Kidul. Yang kami hormati Bapak Lurah Dangrejo, Bapak Haji Suminto. Perkenalkan pada Bapak narasumber, nama saya Heri, lebih lengkapnya Heri Budi Utomo. Kami dari kelompok pengrajin tas dan pelampung dengan nama kelompok Telagan Tas. Telagan. Telagan. Oh, Telagan Oke. Tas. Telagan Tas. Kami beranggotakan 20 personil, terdiri dari bapak-bapak juga ibu-ibu. Terima kasih sekali pada kesempatan hari ini kami diberi kesempatan untuk matur kepada Bapak narasumber. Ada yang perlu kami sampaikan wakil dari kelompok Telagan Tas yang ada di Dusun Banjardowo, Kelurahan Gedangrejo, Kecamatan Karangmojo. Pertanyaan yang pertama kami sampaikan kepada Bapak Sukarti SIP selaku pengusaha sukses. Kami dari kelompok Telagan Tas di Dusun Banjardowo tersebut ada kendala, Pak. Salah satu kendala adalah pemasaran. Kami pemasaran sifatnya pemasaran darat. Jadi kami belum full totalitas untuk online. Kami mohon bimbingannya untuk nanti ke depan kami bisa menggunakan fasilitas tersebut dalam peningkatan produksi kami. Kalau boleh tahu Pak, sekarang produksinya apa aja bentuknya? Tas. Oke, produksi kami yang pertama kami andalkan itu pelampung untuk pelaku pelampung. wisata Ini di yang Gunung Kidul, hijau-hijau. yang ada bordir. Nah, kami alhamdulillah sudah include di wisata Gunung Kidul, salah satunya di Gua Pindul dan Pantai Selili sudah kami include, bisa masuk ke sana. Dan itu yang ada di samping kita itu pesanan dari Kudus, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oh, yang ini namanya, ini nama tempatnya mereka di sana. di Bukit Kudus. nama ini. tempat Oh, lokasi Bukit Karetan Swimming Pool. Nah ini bisa sampai Kudus Pak, kemarin gimana ceritanya dapat? Darat, iya. lewat darat atau udara? Darat, air Mas. Oke, makasih. Itu sampai informasi di Kudus itu lewat Biru. Oh, biru. Kebetulan kami punya rekan Biru dari Pindul dan dengan kemampuan mereka memasarkan hal tersebut sampai ke Kudus, Jawa Tengah. Oh, lewat biro wisata yang Biro datang wisata, betul. Oh, Oke. oke. Itu yang pertama pertanyaan kami kepada Pak Sukarti untuk pemasaran online memberi kewawasan kepada kami. Pertanyaan kami yang kedua atau permasalahan kami yang kedua, kami tujukan kepada Bapak Purwanto SP. Kepada Bapak Purwanto SP selaku anggota Dewan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kami dari 20 anggota kelompok Telagan Tas itu ada kendala di dalam kami berproduksi. Yang pertama, kendala kami adalah alat penunjang produksi. Kami jumlah 20 peserta, tapi alat penunjang produksi yang berupa mesin jahit itu hanya sekitar 10. Jadi kami harus gantian. Oh kirain rebutan Pak, terus aku sih. Enggak ya? Padahal 20 personel itu 20 rumah.
Jadi beda tempat. beda tempat. Oh. Oke. Kami pelaku produksi di rumah masing-masing Oke. sesuai kondisional pesanan. Lah terus diusung atau gimana Pak kalau nanti Lah itu, sementara ini? Sementara itu kami kondisional, mana yang lebih apa si Dine jahit, si Dine nyeneng ini? itu salah satu dari permasalahan kami. Oke. Kami mohon kepada Bapak Purwanto memberikan solusi kepada pelaku UMKM di Gedangrejo khususnya di Telagantas berupa alat penunjang produksi yaitu mesin jahit. Baik. Mungkin dua itu saja yang kami sampaikan. Nanti dari rekan-rekan dari Ibu bahkan bapak-bapak yang ada di samping kami bisa menyampaikan berikutnya. Ya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Heri terima kasih. Terima kasih, boleh tepuk tangan untuk Mas Heri dan mungkin langsung ya. Iya, langsung yang kedua boleh menyampaikan share usahanya Pak Marno. Diperkenalkan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Terima kasih untuk yang hadir di sini. Usahanya Pak Marno? Nama saya Pak Sumarno. Usahanya? Usaha tas. Oh tas juga? Ya tas. Kebetulan kami yang mengusui ketua dari paguyuban pengrajin tas di sini di Gedangrejo. Oke. Yang terhormat Ibu dari Dinas beserta rombongan, yang terhormat Bapak Purwanto ST dari anggota Dewan, yang terhormat Bapak Sukarti dari pelaku usaha, dan Bapak Lurah Gedangrejo yang kami cintai. Langsung saja Pak, apa yang kami ingin punya mimpi Bapak Ibu sekalian, punya mimpi perajin itu untuk bisa naik kelas. Daerah sini itu kebetulan adalah jalur wisata, jadi kalau Sabtu Minggu itu macetnya luar biasa. Bis-bis itu bisa macet sampai 2 kilo, Bapak Ibu semua. Itu kalau Sabtu Minggu. Nah, mimpi kami itu ingin punya galeri yang bisa menampung semua UKM-UKM yang di Gedangrejo itu dijadikan satu. Kemudian bagaimana caranya wisatawan itu bisa mampir, bisa membeli produk-produk kami. Karena potensi para wisatawan itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Itu mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Pak boleh tahu produknya yang di sini yang mana nih? Yang tas itu, kulit? Ya, yang kulit? Ini Pak? Yang tas sekolah. Ya. Oh ini tas sekolah. Ya. Oh. Ada berapa anggotanya Pak? Saya ketua Telagantasnya ada 20-an orang. Oh yang Telagantas juga sama. Untuk itu kami mohon bagaimana caranya nanti Bapak anggota Dewan dari Dinas Sosial untuk memberikan solusi bagaimana caranya untuk bisa berkembang dari perajin tas Banjardowo sini, Gedangrejo umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marno, matur nuwun. Monggo sekarang ibu-ibu boleh dong. Ibunya mana ini ibunya? Bu Wiwi, ayo Bu, monggo. Monggo. Ini kan biasanya ibu-ibu, nah ini bapak-bapak banyak banget nih yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ibu dari Dinas Koperasi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bapak Ibu sekalian. Nama saya Wiwi Nuryani. Usaha yang kami jalani saat ini adalah pengrajin batik, Bu. Batik ya. Iya, kami ada kelompok di Gedangrejo. Dan kami terdiri dari 20 anggota. Nah dari ke-20 itu yang menjadi permasalahan bagi kami bahwa kelompok kami itu belum terakreditasi Bu, jadi belum terdaftar. Mungkin saya tujukan pertanyaan ini kepada Dinas Koperasi dan UKM DIY. Bahwa kelompok kami itu nanti kalau misalnya sudah terdaftar itu kemungkinan untuk pengajuan misalnya untuk pelatihan dan lain sebagainya mungkin lebih mudah. Betul. Jadi kendala kami hanya itu dan saat ini yang berjalan kita masih membatik dan penjualan sementara kita hanya lewat instansi-instansi tertentu belum sampai ke luar Gunung Kidul jadi hanya lewat kecamatan
kalurahan seperti itu, instansi-instansi saja. Dan penjualan kami selain bahan itu kita membuat seperti dompet, tas, juga ada seperti taplak meja seperti itu. Dan yang utama kita jual adalah bahan, sementara hanya itu. Oke. Bisa sampai berapa Bu produksinya? Dalam 1 bulan itu satu kelompok itu bisa bikin berapa? Karena kita kan baru Bu, jadi kita minim sekali. Baru kemungkinan bisa 3 sampai 5 piece dalam 1 bulan. Kalau untuk sekarang menerima pesanan motif atau motifnya dari... Kalau motif kita ngecap dulu, Oke. kita ngecap, canting dan sebagainya kita. Sudah punya motif yang khas, Khas gitu nggak? Karena kita kan khas Gedang Rejo, jadi itu pisang itu istilahnya. Oh ini khas, pisang ya? Iya. Oh iya iya iya. Itu khas Gedang, Gedang gedang. Rejo. Gedang-gedang. Gambar gedang ya? Iya, Oh, karena iya, iya. itu kita ambil ikonnya Gedang Rejo, jadi Oke, kita bagus ini. membuatnya itu dari pisang. Termasuk baju yang dibuat baju seragam kalurahan seperti itu juga. Oh iya. Gedang Rejo. Berarti sudah punya anu ya. Khas Ya, sendiri, tapi kita motif kombinasi khas. untuk Iya. tumpal dan sebagainya kita ada motif bunga-bunga seperti itu. Oh iya iya iya. Oke. Jadi kendalanya karena kami belum terakreditasi itu tadi, jadi Sudah punya nama kelompoknya? Batik Gedang Rejo saja namanya. Iya iya iya. Iya, baik. Mungkin hanya itu. Ya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Gak usah bingung-bingung diakreditasi Bu, nggak sekolah kok. Kalau diakreditasi nanti jadi sekolah. Malah ya. jadi sekolah nanti akreditasi. Baik, iya ini yang hadir dari dinas ini ada Bu Sekretaris Dinas Bu Tuti. Jadi nanti yang akan membantu dari sisi perizinan dan seterusnya nanti akan disampaikan beliau. Tapi sebelum ke beliau kita tanya Pak Lurah dulu dong, karena Pak Lurah kan tadi juga sebenarnya cerita ini kok cuma tas tok, toh padahal di sini tuh banyak loh potensinya. Monggo Pak Lurah, sebenarnya kalau di Gedang Rejo sendiri punya potensi apa saja para pelaku UKM-nya? Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Purwanto SP dari anggota Dewan Provinsi, Ibu Tuti dari Dinas Koperasi UKM dari DIY, kemudian Pak Kadi dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah pada siang hari ini kita ada kesempatan untuk bisa bersama-sama bergabung dalam agenda ASEAN. Kemudian agenda ini memang seakan-akan tunggal, jadi UMKM khusus dari pengrajin kulit. Nah, pengrajin kulit. Walaupun juga tadi ada tambahan dari Mbak Wiwi. Ada batiknya. Untuk kondisi Gedang Rejo memang betul seperti yang disampaikan oleh Mas Heri, Mas Marno dan Mbak Wiwi. Memang karena kemampuan dari kalurahan sangat terbatas, apalagi masa pandemi kan dana itu terserap untuk penanganan COVID. Akhirnya kan kami tidak bisa memberikan stimulan ataupun subsidi pada kelompok-kelompok tersebut, sehingga mereka merasa ya kurang modal itu ya yakin. Padahal semangat dari kelompok itu luar biasa, artinya dari nol. Kemudian secara tertatih-tatih mereka bisa mewujudkan dambaannya, sehingga sekarang punya channel-channel yang sampai di luar DIY. Bahkan Mas Heri itu sering menjadi narasumber di beberapa titik. Oh iya iya. Itu luar biasa. Jadi sudah bisa kita andalkan untuk tas ini tidak hanya dari Kalurahan saja, Kapano, namun sudah di luar DIY sudah banyak yang memesan, apalagi untuk pelakunya ini dari berbagai tempat wisata yang memang menggunakan sudah ada kerjasama dengan pengrajin. Ini kami sangat mendukung, hanya saja sekali lagi kondisinya terbatas tentang dana. Tapi sebenarnya ada potensi-potensi apa lagi Pak selain yang ada di sini? Itu sebenarnya punya potensi apa kemudian lagi? Potensi yang ada di Gedang sebetulnya tidak hanya tas dan batik, ada beberapa yang kemarin baru saja ngeten memang batik ekoprint. Ekoprint itu kan baru saja seperti yang saya pakai ini. Ekoprint ya. Madein Bulurah ini. Bulurah sendiri membuat ini. Oh iya. Saya bahas biar nanti teman-teman tahu. Artinya tidak hanya batik dan saja, tapi ekoprint pun juga kemarin kami dilatih dari Dinas Koperasi dan Perdagangan Gunung Kidul. Akhirnya satu kelompok yang ada di Padukuhan Tenggar ini sudah bisa mengembangkan tahapnya. Setiap minggu sudah
pengadaannya hampir 10 sampai 15 potong. Sudah lumayan. Juga sudah banyak pesan dari bahkan kemarin dari Ibu Bupati Kalimantan Selatan pun pada saat setelah dibanding ini sudah memborong sama anggota Dewan. Kemudian Ibu Bupati Gunung Kidul juga memborong. Kemudian dari DPMK Pak Farkan juga membeli. Ini berarti tertarik karena memang sekarang e-kapren baru tren. Ini bukan saingan dengan Badeng Ngedang Rejo, tapi kedua-duanya berjalan. Kami fasilitasi mampunya. Bahkan kalau yang Badeng Ngedang sudah kami masukkan salah satu unit BUMDes Ngedang Rejo. Jadi termasuk salah satu unit di BUMDes Ngedang Rejo. Karena kami juga punya BUMDes yang sekarang ini unit usahanya ya ada salah satunya batik, kemudian simpan pinjam, kelontong, kemudian juga parkir, toilet, kios. Harapannya nanti termasuk nanti dari tas itu pun nanti akan kami gandeng agar nanti bisa bergabung dengan BUMDes sehingga nanti akan lebih enak. Nah, kaitannya dengan izin dan sebagainya seperti yang disampaikan Mbak Wiwi untuk akreditasi memang itu ya istilahnya nanti dibantu dari dinas Pak kalau yang itu Pak. Iya, tapi kan harus dari Bapak harus ada harus memunculkan permohonan dan sebagainya, kan tidak mungkin dari atas itu begitu. Tapi kami sudah mendorong dari lewat ulu kami sudah sering mengumpulkan kelompok-kelompok itu bagaimana agar kita segera terdaftar. Ini memang kelambanan dari teman-teman kelompok itu akhirnya mengakibatkan terlambat untuk memperoleh ya nomor ataupun apa legalitas yang sesuai yang diharapkan. Jadi selain ada batik, kemudian ada anyaman, ada ukir batu, ada ukir batu. Ya, ukir ada batu. mete kalau nggak salah ya Pak di sini potensinya. Ukir batu, kemudian juga makanan tuh berbagai jenis termasuk Mbak itu kan banyak mete dan sebagainya sudah muncul, bahkan itu sudah levelnya sudah di luar gedung, bahkan sudah nasional cukupnya. Jadi variasinya memang cukup banyak ya Pak usaha yang ada di Desa Gedang Rejo ya. Wah, hebat. Tepuk tangan dulu dong buat Anda semuanya. Ya, harapan kami dari pengelola kelurahan di lain kesempatan nanti Mas Pur sebagai anggota Dewan ada peluang untuk teman yang belum tergabung pada kesempatan ini. Sehingga mereka berkeinginan bagaimana agar produk mereka itu bisa diminati, bisa disampaikan pada pihak lain sehingga nanti akan minat untuk memiliki ataupun bergabung dengan kita. Sementara kami sudah salut dari Bapak Purwanto selaku Ketua memberikan fasilitas pada rekan-rekan kami kelompok pengrajin kulit. Mudah-mudahan nanti kelompok yang lain juga bisa ada peluang, Mas Pul ya, di lain kesempatan. Mungkin itu jadi sekali lagi banyak kelompok-kelompok yang memang UKM yang muncul, namun sementara ini kan yang tercover baru pengrajin tas. Nah, ini Mbak Wiwi bergabung Batik Ngedang Rejo seperti yang ditampilkan pada opening. Ini suaranya biasanya sama Pak. Nanti apa yang disampaikan mirip-mirip lah. Jadi nanti kalaupun diwadahi pasti tidak hanya UKM ini gitu ya. Baik, nanti kita akan bahas apa tanggapan dari narasumber nanti dari dinas seperti apa, dari dewan seperti apa, supaya lebih semangat lagi. Betul Jangan sekali. kemana-mana kalau gitu tetap di Sarasehan Sibakul. Inovasi adalah hal yang harus dilakukan untuk meningkatkan gerak langkah UMKM di Yogyakarta. Kini hadir Galeri KUMKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Berlokasi di Terminal Keberangkatan Lantai 3, New Yogyakarta International Airport. Manifestasi dari mimpi untuk sebuah peradaban baru. Sesuai namanya, Galeri Pasar Kota Gede mengadopsi filosofi pasar tradisional Kota Gede. Pasar yang menjadi melting pot of cultures atau tempat berbaurnya ragam budaya. Sedikitnya 400 UMKM berpartisipasi di Galeri KUMKM. Menyajikan beragam kerajinan, menjadi daya tarik pengunjung dan semakin banyak pilihan untuk berbelanja.
Galeri KUMKM menjamin kualitas produk yang disajikan. Mitra Galeri KUMKM telah lolos seleksi dari tingkat kelayakan produk sampai perizinan yang berstandar nasional. Tidak hanya keberagaman produk, Galeri KUMKM juga menawarkan sistem pembayaran tunai dan non-tunai atau cashless. Galeri Pasar Kota Gede, pengalaman terbaik mendapatkan produk UMKM di Yogyakarta. Tangan lagi biar semangatnya tetap terjaga dan tentunya kita kembali di Sarasehan Sibakul. Tepuk tangannya mana? Nah, tadi kita sudah mendengar banyak banget ini. Wah, yang disampaikan tuh bikin PR-nya Pak Dewan dan Bu Dinas. Bu Tuti langsung, wah ini nih. Ini tambah tugas ini. Tugas di rumah. Tapi memang itulah tujuan kita ada di sini. Jadi apa yang jadi kendala, pengen apa itu disampaikan di tempat ini. Ini hubungannya nanti yang akan disampaikan Bu Tuti, apakah itu Sibakul? Nah, betul. Apakah Sibakul ini dan kemudian menjawab persoalan-persoalan apa yang dihadapi oleh UMKM? Betul sekali. Bu Tuti silakan ditanggapi tadi beberapa pertanyaan yang mengarah ke dinas. Terima kasih. Sibakul ini singkatan dari Sistem Informasi Pembinaan Koperasi dan Pelaku Usaha. Jadi di situ yang pertama kali sebetulnya ini adalah aplikasi pendataan, tapi kenapa hanya data tok? Kita kan sudah mengumpulkan data. Nah, ini yang masuk di sini kita bina. Jadi untuk pelatihan tadi yang Ibu tanyakan ya, untuk pelatihan itu yang pertama harus mendata Sibakul. Mendatakan dirinya. Jadi buka sibakuljogja.jogjaprof.go.id. Buka di situ. Nanti dengan mendata di situ, pelatihan apa toh yang bisa diikuti? Ada pelatihan tentang SDM, kelembagaan, keuangan, produksi, pemasaran, digital marketing. Nah ini misalnya kalau kelembagaan SDM ya meningkatkan kemampuan SDM itu ya. Kemudian yang kelembagaan apa toh ini kelembagaan? Kelembagaan ini ya legalitas. Nanti teman-teman ini bisa sudah membuka loket, artinya loket untuk membantu Bapak Ibu sekalian mendaftarkan NIB, nomor induk berusaha. Bapak Ibu yang kagungan usaha itu harus mempunyai NIB, karena itu dasar untuk semuanya. Kemudian keuangan, bagaimana supaya keuangan ini tidak campur dengan keuangan keluarga. Biasanya kan tak silih sih gitu-gitu. Nah ini. Kemudian tadi produksi. Kalau ikut pelatihan produksi nanti akan terbuka pikirannya. Tidak hanya tas, tadi bisa sandal dari batik, bisa kalung dari batik, ini craft dari batik gitu ya. Saya senang sekali di sini ada khasnya lokal gedang, gambar gedang. Kebetulan suka gedang juga. Ngomongnya gedang, Bu. Kemudian pemasaran. Pemasaran bagaimana memasarkannya itu ada pelatihan. Ini digital marketing, ini yang kita langsung booming setelah COVID-19 ini. Jadi ini saya lanjutkan ya Mbak Marta ya, untuk digital marketing ini kalau sudah mendata di Sibakul, mendatakan dirinya, jadi kita tidak mendaftar, tapi Bapak Ibu membuka aplikasi, pakai HP bisa, cari googling, pakai HP bisa, mendaftarkan diri, mengisi nama dan lain sebagainya, kondisi usahanya gitu. Nanti setelah komplit ngisinya bisa ikut Market Hub. Market Hub itu apa Bu? Market Hub itu salah satu fitur dalam Sibakul itu yang menjualkan produk kita, memamerkan produk UKM. Nah ini UMKM itu harus tahu bagaimana menampilkan keunggulan dari produknya. Ini loh, saya unggul saya tuh di sini. Nah itu kan belum tentu bisa.
Nah, ini ada pelatihan di situ, bagaimana membranding produk gitu ya. Tas, kalau misalnya itu tas bagus, kalau ditempatkan di tempat yang bagus, tas itu harganya akan naik. Tapi kalau pada saat difoto dicantolkan di pintu potret itu salah nyantolkan itu akan. Nah, ini kita ada melatih di situ teknik. Karena apa? Kalau digital marketing itu kan kita tidak bicara dengan pasar, tidak bicara dengan konsumen. Jadi barang ini harus bicara, gitu. Nah, kalau sudah mendata di market hub, ditampilkan di market hub, apakah terus laku? Enggak. Bapak Ibu harus juga promosi. Jadi gunakan WA, reuni SD, SMP, SMA itu untuk promosi. Jangan reuni gitu promosi. Ini dari saya hanya dapat ilmu. Ini dari UMKM juga. Betul. Dari UMKM juga. Jadi dia semua grup itu dipromosikan bahwa sudah masuk ke Sibakul, sudah masuk ke market hub. Apa kelebihannya? Free ongkir, Pak, Bu. Iya. Free ongkir ke seluruh Indonesia. Gitu. Nah, ini trik-trik pemasaran dan lain sebagainya bagi Bapak Ibu yang awam sekali pemasaran, ini nanti kami melatih gitu. Kalau misalnya tadi ada wisatawan, caranya enggak usah enggak usah dibawa, nanti saya kirimkan dari sini langsung sampai dalam gitu. Gratis. Nah, kayak seperti itu kan kita harus bisa menawarkan itu. Kemudian yang trik satu lagi, ada yang memanfaatkan free ongkir tidak hanya untuk konsumen, ternyata untuk buka agen di luar kota. Jadi buka agen-agen penjualan di luar kota. Dia memanfaatkan itu. Kan harganya langsung harga UKM sampai sana tidak naik karena free ongkir tadi. Gitu. Jadi harganya sama di Jakarta sama di Jogja sama. Nah, inilah jadi kita gunakan, kita sudah mulai harus berpikir bagaimana mencari peluang dan lain sebagainya. Kami dari dinas itu memfasilitasi, tapi Bapak Ibu juga harus terus bagaimana proaktif, harus berpikir terus seperti itu. Jadi, manfaatkan grup-grup itu untuk pemasaran. Jadi yang pertama nanti mendaftar di Sibakul, mendatakan dirinya. Kalau sudah bawa HP, nanti teman-teman bisa membantu mendatakan dirinya gitu. Setelah didata, nanti masuk market hub. Setelah masuk market hub, nanti bisa mempromosikan produknya di market hub, langsung mengikuti free ongkir gitu. Bisa langsung jualan. Bisa langsung jualan. Tapi sebelumnya harus mempunyai nomor induk berusaha. Sudah pada punya belum ini? Kita cek nih, kita cek ya Bu. Siapa yang sudah punya NIB? Oh, belum semua. Belum ada yang ikut Sibakul ini. Punya NIB dulu. NIB. Yang sudah punya NIB angkat tangan. Oh, belum ada yang punya ya. Yang punya HP, punya HP. Yang punya HP, benar. Yang punya HP, siapa yang punya HP? Semua. Bawa KTP. Bawa KTP? Punya KTP ya? Punya kan? Dibawa enggak? Bawa. Terus punya email? Email, alamat email. Oh, enggak ke anakku ya dengan. Nggak mungkin, nggak punya email kan punya sosmed. Tapi kan? Bikinin anaknya biasanya. Iya, butuh itu. Jadi kalau buat daftar Sibakul punya nomor handphone, punya NIK dan satu lagi alamat email. Nah itu nanti juga sekaligus bisa untuk mendaftar untuk mendapatkan NIB ya Bu Tuti ya. Nah itu yang pertama yang penting. Siapa yang baru dengar Sibakul hari ini? Angkat tangan. Iya. Hari ini. Malu-malu. Terus siapa yang sudah pernah dengar? Angkat tangan. Yang pernah? Oh pernah. Oh terus yang nggak angkat tangan ngapain? Yang nggak angkat tangan bingung ya. Nah siapa yang sudah daftar Sibakul? Oh belum ada di tempat ini ya, sayang banget. Padahal sudah banyak UKM yang di Gunung Kidul yang sudah dapat fasilitas juga ya Bu. COD-nan itu salah satunya karena Sibakul bisa free ongkir. Siapa yang pengen dapat free ongkir? Ora gelem ya. Pengennya ini mesin jahit karo galeri gede. PR Pak Dewan ini.
Iya, tapi buat dapat free ongkir juga nggak semua ya Bu Tuti ya. Ada Mesti ada kurasi. kurasinya. Jadi nanti di kurasi itu ya dilihat kelayakannya, apakah sudah layak. Kalau belum layak nanti dimasukkan untuk dilatih apa. Misalnya Yang jelas ada pelatihannya ya Mbak. betul, tadi misalnya kemasannya kok belum layak, kata Bu Tuti ini harus masuk kelas pelatihan buat packaging dulu. Oh ini legalitasnya belum nih. Ada juga fasilitas dari dinas ya, Bu soal legalitas. Monggo dilanjutkan Bu Tuti. Jadi ini sebetulnya semua aspek dari usaha itu ada pelatihan di kami. Tapi dengan syarat masuk Sibakul. Kenapa? Ya kami kan mendata, kami harus punya datanya gitu. Jadi itu syarat pertama kali adalah masuk Sibakul. Kemudian untuk legalitas ini sebetulnya bisa sendiri, tapi kan ya diajari dulu lah OSNJ. Itu kami sudah bawa teman. Sekarang hari ini bisa langsung mendaftar. Kemudian apalagi toh? Oh sudah misalnya sudah punya foto gitu ya. Kemudian masuk Market Hub. Di situ ada kurasi seperti. Jadi ada penilaian, masuk fotonya layak enggak. Nanti WA-WA-an, Mbok tasnya agak dimiringkan, Mbok ini dan lain sebagainya. Itu nanti ada diajari juga supaya Bu. Kalau misalnya tidak ada pelatihan di Jogja itu pun masuk ke Market Hub foto itu juga dikomentari dengan kuratornya itu ya. Jadi masuk itu sudah layak itu, sudah layak. Nah inilah memang saatnya kita tidak saja pemasaran offline. Offline itu ya nanti hanya di tempat wisata apalah yang ada di Gunung Kidul. Tapi kalau sudah online itu kemana saja tanpa batas. Dan kami seluruh dunia bisa, seluruh dunia bisa melihatnya itu. Kemudian kalau kami free ongkir ini dengan kantor pos Pak, jadi jangkauannya sampai ambil barang di sini karena kantor pos kan sampai pelosok sampai ya. Tidak terbatas. Nah ini diambil barangnya kemudian dikirimkan. Ini free ongkir. Nah ini dengan seperti ini, dengan pemasaran yang ini lama-lama nanti produksi itu akan meningkat naik kelas. Jadi trik pertama itu cari pasar. Kalau produksi banyak bingung memasarkannya ya. Dengan kita masuk ke pasaran, kita akan tahu yang disenangi masyarakat itu apa toh, yang disenangi konsumen apa toh. Nah inilah yang kita produksi dibalik seperti itu. Bukan kita memproduksi macam-macam, enggak ada yang suka. Jadi cobalah masuk ke pasar dulu. Belantaranya kan apa ini yang ini jadi masuk ke pasar, tahu yang diinginkan, kita produksi sesuai dengan keinginan pasar. Dibalik seperti itu. Itu pun juga diajari ya bagaimana kita membaca pasar. Betul. Jadi intinya Bapak Ibu yang di sini nggak usah khawatir. Pokoknya anggapnya aku raiso ngopo-ngopo, nanti akan ada yang ngajarin. Semua akan dibimbing dari foto, dari cara ngitung biaya produksi, HPP. Jadi bikin itu biar ada untungnya. Cara misahin duit belanja sama duit kulaan kayak gitu semuanya diajarin di Sibakul. Itu kata kuncinya adalah ketika nanti mengisi data di Sibakul tadi yang seperti Bu Tuti sampaikan itu jujur. Kondisinya sekarang gimana ya, diisi aja nanti supaya itu bisa diklasifikasikan ya. Betul. Baik Pak Pur, penasaran nih karena sebenarnya ke arahnya Pak Pur tuh banyak yang semua. Dukungan buat pelaku usaha itu sebenarnya kalau dari Dewan itu kebijakannya bisa apa saja Pak, termasuk mungkin ada kebijakan khusus juga kah? Dari Pak Pur, monggo Pak. Terima kasih. Yang pertama saya ucapkan terima kasih dulu pada Bu Tuti yang sudah berkenan melaksanakan kegiatan ini. Nah, ini atas permintaan dari Pak Lurah ini ucapan terima kasih dan Bu Marta tentunya. Karena salah satu kerjasama yang baik antara media, antara rakyat dan legislatif tentunya hari inilah bisa terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih. Bapak sekalian, mendatangkan Bu Marta nggak gampang. Nah, ini luar biasa Ndang Rejo ini. Jadi bisa mendatangkan MC yang sudah luar biasa, internasional. Biasanya hanya lihat di TV. Sekarang bisa hadir dan Mas Hadian itu. Bisanya lihat di TV, hari ini hadir langsung. Kalau biaya sendiri nggak mungkin.
difasilitasi beliaulah. Dibiayai dana keistimewaan, Pak. Difasilitasi dari Dinas Koperasi dan UKM, hari ini kita ketemu bersama dalam keadaan sehat walafiat. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi apa yang disampaikan teman-teman baik Bu Marta dari Dinas, saya memang salah satu anggota Dewan atau Dewan adalah memberi kewajiban memberi support dalam rangka bentuknya untuk kepentingan rakyat. Termasuk hari ini, kenapa si bakul saya taruhkan di Gedang Rejo agar bapak-bapak ini pemasarannya mendunia, tidak hanya di kelas Gunung Kidul. Bapak sekalian, si bakul sampai ongkir aja gratis dengan syarat-syarat. Itu dana dari pemerintah, maka jenengan harus bisa menikmati dari anggaran pemerintah yang diberikan untuk kepentingan rakyat. Si bakul sudah lama, jenengan belum kenal, maka hari ini hadirkan dan jenengan membuka wawasan ke depan. Tasnya saya sudah tahu produk tas yang ada di Banjardo itu luar biasa. Ada batiknya. Itu luar biasa, makanya saya memberikan fasilitas seperti ini agar apa? Kita terbuka, agar kita paham secara umum kaitannya dengan pemasaran, produk, pelatihan dan sebagainya. Yang semua dimiliki oleh pemerintah, tinggal jenengan minta. Tapi harus ada syarat. Jenengan tadi pengen punya mesin jahit banyak, gampang. Tinggal minta kepada saya, anggaran pemerintah ada. Itu Bandaran baru beberapa waktu yang lalu. Dapat satu set berapa nilai? 300 juta. Ning syaratnya yo nggawe yo SKT. Surat terdaftar, punya kelompok itu legal. Kalau nggak mau ya nggak bisa. Padahal sederhana Pak. Lurah sudah memfasilitasi tadi. Dibantu yakin tanda tangan, kaitan rekomendasi, membuat dimudahkan. Ini. Jenengan kepengen tadi galeri besar kerjasama dengan Pak Lurah. Kita punya bundes. Taruh bundes semua sudah tahu semua. Kita desa punya bundes Pak. Kegiatan itulah yang mari kita ketahui bersama. Ibu Tuti tadi ya, kaitannya dengan batik. Batik sama ada. Jadi pemerintah itu memberikan fasilitas bantuan pelatihan dan pemodalan kurang lebih 72 juta yang dianggarkan dari dana AIS. Nah, tinggal jenengan minta sebenarnya, neng minta enek syarat. Nah, hari ini kami hadirkan jenengan. Insya Allah kaitannya dengan fasilitasi fasilitasi untuk memperbesar kaitannya signal di Banjardowo, insya Allah sudah saya anggarkan nanti tahun depan, insya Allah Mas Tak Dugo tadi ada, kita anggarkan fasilitasi wifi untuk jenengan kaitannya dengan kesulitan signal dan lancar, kita agendakan dengan wifi di balai dusunan nanti di Banjardowo. Tahun depan insya Allah terlaksana, tinggal menunggu waktunya. Nah ini kami mendengarkan, memadai apa yang disampaikan rakyat, lalu kami sajikan di dalam APBD, maka dilaksanakan oleh beliau-beliau ini. Kan kami bisa saya begitu, jadi memperjuangkan ketika sudah pelaksanaan kami serahkan pada beliau-beliau yang OPD yang bersangkutan, termasuk hari ini Dinas Koperasi. Nah, ini jadi monggo Bapak Ibu kami sekalian yang belum paham si bakul, sekarang ada narasumbernya. Kalau nggak jelas hari ini nanti minta telepon. Bagaimana mendaftarkan si bakul, udah ada tutor-tutor yang akan mengajari sehingga kaitannya pemasaran tidak ada lagi alasan. Ora iso masarke Pak. Nah, tinggal klik kalau sudah masuk si bakul mendunia. Jangan divalidasi APBD. Dikai anggaran gratis ongkir karena APBD memberikan. Kenapa didata dulu ben paham. Jadi Dinas UMKM punya data dulu katakanlah 1000. Tahun depan menjadi 1200 maka anggarannya kepada pemerintah minta tambahan agar ongkir-ongkir yang diberikan pada Bapak Ibu sekalian bisa tercover. Itu tujuannya data, termasuk pelatihan dan sebagainya. Monggo tinggal Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya sekarang jangan uga-ugaan, mari bergabung bersama dengan si bakul Bapak perajin-perajin ini UMKM ini agar cepat mendunia, cepat luar biasa nanti Mas Heri. Insya Allah. Oleh itu hanya saya mendorong sifatnya nggak bisa Bapak DPR itu hanya mendorong, memberikan aspirasi, lalu insya Allah di dalam menganggarkan anggaran karena apa? Tugas DPR adalah memberikan budgeting pada kepentingan rakyat. Penyelenggaranya dinas atau OPD yang bersangkutan. Kami tidak bisa melaksanakan, hanya memberikan fasilitas seperti tolong Bu, katakanlah seperti ini. Hari ini kan saya tolong Gedang Rejo difasilitasi kaitannya dengan si bakul. Nah, ini luar biasa. Ya, hari ini didatangi oleh MC yang luar biasa, bahkan live streaming ini ya. Betul. TV-nya tidak hanya 1-2 yang nanti akan menyiarkan.
Kan luar biasa Anda, Bapak Ibu sekalian, dikenal dari beberapa pemirsa TV swasta yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Tidak hanya satu TV yang akan menyiarkan nanti. Iya, ini kayaknya Pak Pur super banget ya. Luar biasa. Padahal komisi C loh ya. Mitra dari Dinas Koperasi dan UKM itu komisi B. Ya. Tapi Pak Pur itu di komisi C. Tapi tetap paham bermitra dengan OPD yang terkait itu sekali lagi untuk masyarakat gitu ya. Sama masyarakat cintanya sama Gudang Rejo. Tepuk tangan dong. Jadi itu tadi ya Bapak Ibu, ini kesempatan. Ini sudah disediakan juga. Kalau sebelumnya tahun lalu ini Pak Pur, si Bakul itu sudah keliling-keliling juga, tapi tidak langsung disediakan fasilitas. Bu Tuti nggak bawa tim untuk langsung bisa mendaftar. Nah, sekarang bisa daftar ya? Ini langsung bisa daftar. Tadi Pak Pur juga menyampaikan, ayo legalitasnya dulu. Kelompok harus punya SKT dulu dan seterusnya. NIB pokoknya tinggal nanti ke mbaknya itu, Mbak, halo Mbak. Ya, dada dulu. Di situ nanti langsung daftar semuanya biar dapat fasilitasnya. Jadi penting sekali data itu. Jadi kalau datanya sudah kita punya, nanti itu pemerintah gampang mau ngapain aja. Oh, ini butuh ini nanti lewat dewan yang menyuarakan. Tadi saya pengen ini. Gampang semuanya tuh bisa ya, Pak? Bisa. Yang penting tidak ada yang tidak bisa selama mau dan upaya. Tapi ada effortnya ya, dari betul, ini harus ada usahanya. Apalagi dulu kan tadi. Udah berkelompok tadi kelompoknya 20 kan udah memenuhi syarat ya Bu untuk bisa sudah sesuai. Nah, berarti kurang sedikit aja Mas Heri dan teman-teman legalitasnya. Pak Marno tadi legalitasnya nanti langsung diurus, langsung bisa jalan. Iya, minimal tadi sudah dibantu oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY. Boleh kasih ini sedikit ya Bapak Ibu. Dinas Koperasi dan UKM DIY membuat free ongkir ini adalah ini sebagai mercusuarnya program ini sudah dikenal seluruh Indonesia loh. Jadi DIY sudah dapat penghargaan gara-gara si Bakul. Pak Menteri Koperasi dan UKM itu sendiri sangat mengapresiasi karena satu-satunya dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia itu hanya ada DIY dengan si Bakul yang memberikan free ongkir. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Iya. Karena free ongkir ini membantu sekali teman-teman UMKM ini. Kadang barangnya 6.000, ongkirnya 11.000 kan? Kasih tuku. Kalau ini benar-benar free ongkir, jadi sangat dibantu sekali. Ini luar biasa sekali. Dan kalau ngobrol dengan para pelaku UKM di luar daerah, mereka semuanya ngiri loh. Kok Jogja punya kayak gitu, kita nggak punya ya? Nah gitu. Karena Pak Dewannya juga itu dia sendiri. Dong. Diberikan kemudahan. Jadi tahun ini pun dianggarkan lagi free ongkir. Karena sebelumnya sebenarnya free ongkir ini diberikan ketika pandemi. Supaya apa? Para pelaku UKM tetap ada usaha. Dan bisa tetap melayani pelanggannya. Nah itu ternyata punya dampak yang luar biasa signifikan. Pelaku UKM di DIY masih terus bisa bertumbuh. Kemudian itu dilanjutkan dari Dewan memberikan dukungan untuk ayo lanjutkan supaya UKM-nya naik kelasnya tuh benar-benar naik kelas. Benar-benar nyata. Jadi nggak cuma tagline-nya naik kelas tapi orangnya biasa-biasa aja. Tapi ini benar-benar diusahakan bahkan difasilitasi dengan dana yang luar biasa tadi disampaikan Pak Purwanto. Itu dia. Nah, kita akan bahas nanti ada Pak Kardi yang tadi juga diberikan pertanyaan ya Pak, siap-siap jawab. Tapi setelah ini di segmen berikutnya, jadi tetap di Sarasehan Si Bakul. Sirahmu cenat-cenut amarga jalukane bojo ngidam sek rewel. Sek tenang rasah gundah. Simbah we iso sumringah. Stok produk UMKM melimpah dijamin murah. Yang di bro. Kulon wud. Paket si Bakul. Mama ini nastar premium buat kamu. Bisa. Lampu hias akrilik hingga dia bojomu toh. Wah, si Bakul. Si Bakul Jogja iso diandalke di saat bojomu rewel. Omahmu atoh mendit, panjulukan bojomu ra eling wayah. Si Bakul Jogja gratis ongkir. Si Bakul Jogja gratis ongkir. Endi paket maskerku?
Nak nitik jebak sih lengkap. Tadi loh bro, kan ada si pocong gratis ongkir. Pocong aja bisa pesen ya. Lo masa yang masih usaha. Pokoknya kita nggak boleh kalah sama siapa-siapa dari Gedang Rejo untuk Indonesia. Tepuk tangan untuk Gedang Rejo. Ini teman-teman ini semangatnya sudah di depan mata. Jadi kalau kemarin piye ya aku arep maju tapi kurang modal, kurang alat. Tapi sekarang sudah ada solusinya. Dan solusinya sudah tinggal habis acara ini daftar selesai. Semuanya akan ada solusinya. Step by step lah nanti ya. Dimulai dari step awal yang benar. Nah tadi kan ada juga pertanyaan untuk Pak Kardi. Pak Kardi monggo, ini kan Bapak juga mengenal daerah sini dan apa usaha-usaha yang ada di sekitar sini. Apa sarannya Pak untuk terus mereka melakukan usahanya supaya naik kelas Pak? Iya, monggo Pak Kardi. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Tadi ada beberapa pertanyaan. Sebelumnya kita mengucapkan terima kasih juga pada Mbak Marta. Saya ketemu darat ini, bukan hanya di TV saja. Mbak Ibu, terima kasih Ibu. Berlanjut untuk Gunung Kidul. Tidak hanya di Sleman saja. Demikian. Dan Mas Aat, teman dekat saya, Pak Lurah terlebih sebagai pemangku kebijakan di daerah. Mas Pur sebagai pemangku kebijakan di provinsi. Ada beberapa saudara tadi yang bertanya tentang bagaimana pemasaran bisa bagus. Sebab yang namanya produksi itu memang pokoknya pemasaran. Produksi banyak tapi nggak bisa masarkan, apa artinya? Maka untuk ini kami sangat sependapat usulan tadi. Mudah-mudahan satu hal yang perlu kita perhatikan adalah galeri. Dan BUMDes, saya sebagai juga pengurus BUMDes di kelurahan saya. Memang galeri perlu Bapak. Jadi monggo diupayakan yang berdekatan dengan jalur, sebab di Gunung Kidul adalah sangat ngetren dengan jalur wisata. Dan wisata Gunung Kidul luar biasa untuk ini. Maka untuk ini, monggo dari pengurus-pengurus BUMDes, Bapak nanti bisa memfasilitasi untuk bisa diadakan. Sehingga para pelaku-pelaku usaha ini bisa betul-betul menempatkan produksinya ke galeri itu. Jadi tidak hanya satu produksi, beberapa saja. Cuma satu hal yang perlu kami sampaikan kepada Mas Pur, Pak Pur, selaku pemangku kebijakan di provinsi, memang di Gunung Kidul ini khususnya pada pabrik kulit itu belum ada pabriknya Pak Pur. Sehingga nanti kalau pabrik kulit itu ada di Gunung Kidul, kebetulan kan Gunung Kidul ini produksi ternak bagus untuk DIY. Sehingga akan menopang dan mendukung apa yang menjadi kegiatan masyarakat, minimal mencari bahan baku itu mudah. Seperti itu. Makanya nanti kalau di Gunung Kidul ada pabrik kulit sehingga produksinya bagus, pabriknya di daerah, sehingga para saudara-saudara kami di masyarakat ini mudah untuk mengakses apa yang dibutuhkan dalam bahan bakunya. Ini harapan saya. Yang kedua betul, jadi galeri betul Pak Lurah, monggo nanti untuk diupayakan seperti apa supaya jalur wisata ini ada galeri. Sehingga bapak-bapak berproduksi bisa ditempatkan di situ semua. Sehingga bisa ke lain daerah betul-betul bisa mudah untuk dipahami maupun untuk dilakukan transaksional pembeliannya. Itu BUMDes oke, tapi BUMDes ini sifatnya lokal Pak. Belum saja saya pengurus BUMDes, direksi BUMDes di sana, kita hanya bisa mengampu di daerah saja. Kalau di lain daerah memang harus galeri ini paling top ini bagi saya. Sebab saya juga sedikit punya ya boleh katakan showroom lah, showroom kecil-kecilan begitu. Ternyata yang laku di situ itu apa yang kita pajang di situ. Jadi enggak begitu menggigit kalau barang itu tidak ada di situ. Jadi showroom itu pun merupakan salah satu tampilan yang cukup menarik pada bapak-bapak atau ibu atau pelanggan pendatang yang lewat pada saat itu. Ini jadi tolong nanti untuk satu galeri, yang kedua pabrik Pak Pur selaku pemangku kebijakan provinsi nanti bisa mendatangkan di Gunung Kidul pabrik kulit. Di sini sudah ada bahan baku produk ternak bagus untuk Gunung Kidul.
di samping yang lain-lainnya. Ini nanti bisa menopang apa yang menjadi kebutuhan masyarakat secara umum, khususnya pada perajin-perajin souvenir maupun tas yang dari kulit pada dasarnya tidak harus dimanding. Di Gunung Kidul pun bisa. Seperti ini maksudnya. Ada peternakan memang Pak di sini, peternakan sapi yang memang sudah memadai kalau nanti dibawa ke pabrik itu sudah cukup secara kuantitas juga. Iya. Oh, baik. Jadi di sini bisa ada penyembelihan juga, kan kulitnya di pabrik yang bisa mengolah itu. Sementara Gunung Kidul belum ada. Pengolahannya, ya. Pengolah. Ya, pengolahannya. Ada potensi dari peternakan sapi sudah jelas ada ya. Ini ada. Sayang kalau tidak ditangkap peluangnya untuk sudah ada. Tengah-tengahnya ini yang belum ada ya. Salah satu gudang ternak adalah Gunung Kidul. Nah, itu dia. Jadi hulunya sudah ada, hilirnya ada, tengah-tengahnya ini yang belum. Ya, terputus. Perlu terputus, betul banget Pak Pur. Nah, ini makanya untuk ini kebijakan selaku Dewan Provinsi nanti bisa memfasilitasi ini semua. Jadi ada salah satu slogan yang bisa saya sampaikan, manunggaling kawula lan Gusti. Dalam ini manunggaling kawula dengan para pejabat yang berada di provinsi. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Tepuk tangan yang setuju. Terima kasih. Ya, oh iya. Soalnya beliau wakil rakyat. Oh iya. Jadi langsung 4 periode. Pokoknya wis apalah pokoknya. Iya, betul banget. Jadi Pak Pur juga langsung tahu bener gitu beres, ya. Tinggal mau beres, Pak. Iya. Ini harapannya semoga nanti juga cocok dan kemudian ada langkah-langkah untuk mewujudkannya. Pastinya nggak mak bedunduk gitu. Betul, ya. Tiba-tiba blek gitu terus semuanya persoalan terjawab juga tidak. Ya. Pastinya juga ada usaha awal dari Bapak Ibu, kemudian disupport dari sini. Akhirnya pada satu titik kita ketemu gitu ya. Ada. Semua yang tadi diharapkan akhirnya bisa menemukan, akhirnya berproses lah menjadi naik kelas. Ya. Baik. Yang jelas si Bakul tadi menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu dan juga Bapak-bapak, bagaimana kita memasarkan, bagaimana kita memproduksi, bagaimana kita membuat barang kita itu menjadi lebih baik lagi. Iya. Itu semuanya dari si Bakul sudah ada. Nanti habis ini langsung mendaftar si Bakul, syaratnya mudah dan kalaupun nggak bisa tetap dikasih solusinya. Bagaimana biar semua yang ada, misalnya KTP-nya ketinggalan, nanti akan diajarin pakai internetnya bagaimana dan lain sebagainya. Benar. Nanti kalau misalnya terjadi antrian ya, jangan sampai terjadi pertumpahan darah ya Bapak Ibu ya. Pakai handphone aja paling bisa. Pertumpahan wedang kalau ini kalau di sini tuh senengnya wedangan, makan-makan, gitu produksi. Ya? Iya di daerah sini tuh terkenal dengan guyub rukunnya. Itu modalnya kita semuanya kalau gitu ya. Betul sekali. Untuk menaikkan kelasnya UKM. Bu Tuti kalau gitu berikan tipsnya supaya ya setelah ini harus apa dan kemudian langkah-langkah yang lebih real untuk mereka benar-benar bisa segera naik kelas Bu. Anjay, terima kasih. Jadi kalau ingin mendapatkan pelatihan atau fasilitasi dari Dinas Koperasi dan UKM, yang pertama harus terdaftar di Sibakul. Ini gunanya kita ada data Bapak Ibu sekalian, datanya kita simpan itu ya. Itu yang pertama kali. Kemudian kami dari pemerintah hanya bisa memfasilitasi, oh ini butuh bantuan pemasaran, oh ini butuh ini, oh ini butuh itu. Tapi kalau dari Bapak Ibu sendiri tidak bergerak, pasif. Nah ini ya sama saja akhirnya gitu. Coba apa fasilitas kita yang kita berikan, free ongkir, harus ada proaktif dari Bapak Ibu. Kalau tidak bisa belajar dengan anak muda. Gitu ya. Jadi melibatkan putra-putrinya itu. Tidak salah ya Bu. Melibatkan terutama karena sekarang era online. Jadi memang harus masuk ke situ. Kalau kita ingin maju. Jadi tadi yang seperti saya sebutkan, kami hanya sekedar mendorong, tapi kami tidak ingin mendorong seperti mendorong dinding gitu. Kami ingin dorong sedikit lari gitu. Nah, ini kita harus kerjasama di situ. Kalau lari terus kemudian jatuh, tanya balik lagi kami angkat lagi. Oh ini jatuhnya di mana? Itu istilahnya kalau gambarannya seperti itu. Jadi kami menyediakan semua dari tadi 6 aspek untuk memajukan usaha. Gitu. Ada temennya gitu ya Bu. Kalau selama ini kan bingung, dingak-dinguk, nggak ada yang ditanyain. Iya. Begitu dapat jawaban salah gitu ya, karena bukan expertnya. Nah di sini juga terkumpul expert, ada pelut juga ya Bu. Ada. Untuk mendapatkan layanan. Jadi di dinas itu ada PLUT, itu salah satunya Mas Roset itu ya, PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu. Bisa konsultasi
kapanpun Simatupang. Tunggu panggilan. Artinya konsultasi bisa secara online, bisa secara telepon WA-an gitu ya. Itu kan ada 7 layanan PLUT tadi, 7 layanan. Oh saya sulit di pemasaran bagaimana, oh saya kesulitan di permodalan bagaimana, itu kita punya konsultan PLUT juga yang bisa ditanyai. Hari ini ada satu yang datang. Ada satu. Silakan nanti dikeroyok. Bukan pertanyaan maksudnya ya. Ketemu admin langsung tuh langsung ditanyain, daripada nanti kalau WA lama nggak balas. Langsung sekarang tanyakan. Semuanya bisa ditanyakan loh, dari desain. Bisa kan ada 7 layanan. Nanti kalau misalnya bukan pas layannya Mas Roset, pasti diberikan kepada yang lebih yang memang expertnya gitu ya. Jadi ini ya, kita hanya mendorong Bapak Ibu yang lari. Nah itu dia. Gambaran jangan kayak mendorong tembok, Ibu. Didorong-dorong temboknya diem aja gitu ya. Nah biar temboknya nggak diem aja Pak Pur. Gimana Pak? Motivasinya bisa Pak? Menggerakkan apa aja ini. Closing statement juga Pak. Jadi saya berharap begini, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Ya. Apa solusinya? Pemerintah. Karena pemerintah itu gudangnya anggaran, pemerintah itu gudangnya ilmu. Maka segala sesuatu jangan apresiasi dengan pemerintah. Wah, kok suwi, kok angel. Bukan begitu sebenarnya. Perlu kesadaran karena anggaran itu berproses paling tidak setahun sebelumnya. Apalagi dana IS 2 tahun sebelumnya. Maka masyarakat kami harap sabar. Pertama sabar, yang kedua mengikuti apa yang disyaratkan. Karena pemerintah tidak mau namanya ketika membantu memberikan solusi menjadi masalah di kemudian hari. Ini nggak akan mau. Makanya mari bersama-sama kami sebagai rakyat, wakil rakyat, Ibu sebagai pelayan rakyat dari dinas itu sama-sama mencari aman, dan ending terakhirnya apa yang dicarikan? Bagaimana bisa menyejahterakan rakyat. Tidak ada kata lain sebenarnya pemerintah itu. Oleh sebab itu mari dengan kita membuka diri lalu mau berupaya bergabung dengan apa yang diberikan fasilitas oleh pemerintah, insya Allah masyarakat secara umum khususnya Gedang Rejo akan sejahtera. Amin. Terima kasih. Super sekali kayaknya. Setelah ini kita bikin kelas motivasi. Bersama Pak Purwanto. Baik. Bapak Ibu, siapa yang mendapatkan informasi baru hari ini berangkat tangan? Yang dapat informasi baru hari ini berangkat tangan. Seperti yang saya pengen gitu ya. Dapat informasi lah, wah ini buat usaha saya baru nih. Angkat tangan. Oh, gak ada yang angkat tangan, angkat kaki ya kayaknya. Siapa yang punya mendapatkan manfaat dari obrolan kita siang hari ini? Angkat tangan. Oke. Apa yang paling bermanfaat buat Bapak Ibu? Pemasaran. Dapat jawabannya Pak? Oke. Syaratnya apa nanti setelah ini? Iya langsung daftar NIB langsung di sana dulu, daftar Sibakul, nanti dibantu. Sekarang pinter-pinter. Tadi harusnya ada pretest postes itu ya, Bu ya, before afternya. Sebelum ikut Sibakul dan kemudian setelah ikut Sibakul gitu. Baru tepuk tangan dong buat Bapak Ibu semuanya. Matur nuwun kepada narasumber Pak Pur, matur nuwun sangat. Ini tugasnya sampai di sini mendorong OPD yang bukan mitranya tapi tetap didorong dengan positif kepada Dinas Koperasi dan UKM. Terima kasih banyak Pak Pur. Bu Tuti, terima kasih hari ini sudah nyambangin sampai ke sini Bu. Didorong terus ya Bu. Agak tembok-tembok dikit nggak apa-apa deh. Melipir dikit gitu ya. Kemudian Pak Kardi matur nuwun, tadi motivasinya juga marketing, dan tentu saja Pak Lurah. Pak Lurah terima kasih. Semoga sehat selalu, sejahtera masyarakatnya, dan semua cita-cita bisa difasilitasi bersama. Yang penting podo-podo gelem melaku bareng. Kita tunggu undangannya buka galeri Pak ya. Buka galeri. Nanti MC-nya gampang Pak, nanti bisa diatur. Ini. Dekat nanti. Dan terima kasih banyak sekali lagi untuk Bapak Ibu semuanya. Semangat terus. UMKM. Naik kelas. UMKM. Hebat. Jogja. Istimewa. Saya Marta Sasongko. Saya Adnan Junior. Terima kasih, sampai ketemu di Sarasehan Sibakul edisi berikutnya. Sehat selalu, salam bahagia dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.